Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga Anda sehat selalu ya guys ya. Amin amin. Oke, reaksi kami kali ini masih tentang info timnas terupdate guys. Kali ini Filipina bawa 8 naturalisasi guys. Spanyol, Jerman, USA demi Piala Dunia singkirkan Indonesia. Wah, rencana gila Filipina guys. Gembar-gembor Filipina sebelum bertanding. Oke, seperti apa video informasi tersebut guys? Yuk kita langsung saja simak sampai selesai agar gak gagal paham. Langsung saja kita klik videonya. Tim nasional Filipina masih optimis bangkit dari keterpurukan setelah tenggelam di dasar klasemen grup F. Wah, bersama Tom Saintfiet, skuad The Ascals langsung pasang ambisi menumbangkan Vietnam dan timnas Indonesia. Pelatih asal Belgia ini bahkan gak gentar menghadapi dua macan Asia Tenggara di kandangnya masing-masing. Tim nasional Filipina bertekad menyapu bersih dua laga terakhir untuk mengunci tiket lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Filipina mengalahkan Indonesia dan Vietnam sebagai berikut. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini guys. Terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Rencana gila timnas Filipina bangkit kalahkan Tim nasional Indonesia Filipina guys. hancur lebur di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad The Ascals terbenam di dasar klasemen akibat hanya meraih 1 poin dari 4 pertandingan. Di laga perdana, timnas Filipina dipermalukan Vietnam dengan skor akhir 0-2. Performa timnas Filipina semakin meningkat saat menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Hans Michael Wyss selaku pelatih saat itu kecewa skuad The Ascals cuma meraih 1 poin saja. Juru taktik asal Jerman ini merasa timnas Filipina layak menang dari skuad Garuda. Pasalnya skuad The Ascals dianggap tampil lebih impresif dibandingkan pasukan Sintayong. Selain itu, timnas Filipina juga harusnya bisa menang karena bermain di kandang. Menurut Wyss, anak asuhnya harusnya bisa menjebol gawang timnas Indonesia lebih banyak. Hasil imbang menghadapi skuad Garuda ternyata membawa bencana untuk sang pelatih. PFF selaku Federasi Sepak Bola Filipina langsung menendang Wyss dari kursi pelatih. Sebagai gantinya, sosok Tom Saintfiet, pelatih Filipina yang kemarin berarti sudah dipecat guys, dan kini digantikan oleh Tom Saintfiet guys. Wah, segera diangkat menjadi juru taktik baru. Dipimpin dengan pelatih baru, semangat skuad The Ascals langsung berkobar-kobar. Tom Saintfiet percaya diri bisa menyulitkan Irak di kandang lawan, yakni Stadion Internasional Basra. Gembar-gembor sang pelatih ternyata berhasil dibuktikan di atas lapangan. Skuad The Ascals sukses menyulitkan Irak dengan lebih banyak menguasai pertandingan. Sayangnya, timnas Filipina harus tumbang dengan skor tipis 1-0 dari skuad Singa Mesopotamia. Di laga berikutnya, skuad The Ascals malah dibantai dengan skor telak 0-5 oleh Irak. 0-5. Panik dan langsung memanggil pemain keturunan. Guys. Wah, rencana gila timnas Filipina bangkit kalahkan Indonesia guys dan Vietnam. Rentetan hasil buruk di 4 pertandingan terakhir justru nggak membuat timnas Filipina menyerah. Skuad The Ascals masih berambisi lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PFF langsung menyusun. Filipina masih yakin guys bahwa dia bisa lolos ke putaran 3. Wah, tapi dia harus bisa mengalahkan Vietnam dan Indonesia dulu lah kalau ingin lolos ke putaran 3. Rencana gila menaturalisasi darah keturunan. Bahkan The Ascals nggak tanggung-tanggung sampai mengincar 8 pemain untuk dinaturalisasi. Pelatih mengincar 8 pemain guys keturunan untuk dinaturalisasi guys. 8 pemain keturunan guys Filipina. Tom Saintfiet turun gunung langsung untuk memburu para darah keturunan. Spin selaku media lokal Filipina menyebut jika proses naturalisasi 8 pemain ini sudah mencapai 90%. Ada Rafael Obermeier, Anthony Markanik, Joseph Brian Bakay, dan juga Zico Bailey. Kemudian ada Dylan Dermunik, Jonas Selven, Bjorn Martin Christensen, dan juga Adrian Ugelvik. Semua pemain ini punya pengalaman mentas di kompetisi Eropa. Salah satunya adalah Rafael Obermeier yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayern Munchen. Gelandang keturunan Jerman ini juga pernah menjajal kompetisi Bundesliga Austria bersama SK Stuttgart. Obermeier sekarang menjadi andalan dari SC Paderborn di kasta kedua Liga Jerman.
Pemain berumur 28 tahun ini sudah menyumbangkan 7 gol dari 67 pertandingan. Gitu. Obermeier bakal diandalkan oleh Tom Senfeld untuk mendongkrak performa lini tengah skuad The Ascals. Kemudian ada Anthony Markanich yang berlaga di kompetisi Major League Soccer. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi pilar kunci St. Louis City sebagai bek sayap kiri utama. Tom Senfeld dirumorkan bakal memanggil 8 pemain keturunan anyar ini. Sang pelatih langsung menyebut kalau kekuatan skuad The Ascals sudah jauh lebih menyeramkan. Sepertinya Filipina tidak mau mengalah, guys ya. Ambisi menuntaskan misi mustahil. Ambisi menuntaskan misi mustahil. Dengan bantuan pemain keturunan baru, skuad The Ascals nggak ingin gagal lagi. Tim nasional Filipina bertekad melewati misi mustahil untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke. Pasukan dari Tom Senfeld mengincar 2 kemenangan saat menjamu Vietnam dan Timnas Indonesia. Dengan meraih 2 kemenangan, peluang Timnas Filipina untuk lolos akan semakin terbuka. Syaratnya Timnas Indonesia harus bisa kalah di 2 laga terakhir di fase grup. Wah, Filipina masih bisa berkesempatan lolos, guys, di putaran ketiga. Syaratnya harus bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam, guys ya. Dengan hasil ini, Timnas Filipina bakal lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 7 poin. Jumlah poin ini sudah sama seperti Timnas Indonesia, namun skuad The Ascals akan unggul head-to-head. Pasalnya, Timnas Filipina berhasil menahan imbang skuad Garuda di pertemuan pertama. Filipina harus Skuad menang 2 Ascals laga wajib kalau mengalahkan ingin Vietnam lolos. di Stadion Maidin pada tanggal 6 Juni nanti. Timnas Filipina bakal mengusung misi balas dendam usai dikalahkan di pertemuan pertama. Pelatih Tom Senfeld bahkan Ya, apakah nanti Filipina bisa menuntaskan misi balas dendamnya, guys, saat menghadapi Vietnam nanti? Karena Filipina di laga pertamanya menghadapi Vietnam, Filipina dibantai, guys, dengan skor 2-0 oleh Vietnam. Wah, ini pasti sangat seru sekali, guys. sudah berani pertandingannya. meremehkan kekuatan Vietnam. Juru taktik asal Belgia ini optimis bisa mencuri poin penuh meskipun harus menghadapi supporter tuan rumah. Oke. Selain itu, Tom Senfeld juga mulai percaya diri pada kekuatan skuad The Ascals. Alasannya karena timnas Filipina bisa memberikan perlawanan sengit saat bertandang ke markas Irak. Sang pelatih mengaku kecewa skuad asuhannya gagal meraih poin di Stadion Internasional Basra. Ya, pasti Selain sangat meremehkan kecewa. kekuatan Vietnam, Tom Senfeld juga berani menantang timnas Indonesia. Wah. Dia sudah berani keluar-keluar bakal mengalahkan skuad Garuda. Wih, Sang pelatih baru Filipina ini sudah berani keluar-keluar ingin mengalahkan Indonesia, guys. Wih, ini sangat bahkan sangat yakin bisa menegangkan. membuka keangkeran stadion utama Gelora Bung Karno. Tom Senfeld juga nggak gentar sama sekali meskipun harus bermain di markas skuad Garuda. Preview singkat lawan timnas Vietnam. Preview singkat lawan timnas Vietnam. Oke. Tim nasional Filipina mendapatkan angin segar untuk menghadapi Vietnam di pertemuan kedua. Pasalnya, performa skuad The Golden Star sedang kacau balau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Betul itu. Di 2 laga terakhir, Vietnam harus menanggung malu usai dikalahkan oleh skuad Garuda. Hasilnya, pelatih Philippe Troussier langsung dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Wah, gak Padahal gemen-gemen, juru taktik guys. asal Vietnam ini kalah 2 kali dari Indonesia. Pelatihnya Philippe Troussier itu langsung dipecat, guys. Wah, dan langsung ganti pelatih baru, guys. Prancis ini Kasihan. sempat gembar-gembor akan lolos ke ronde ketiga. Troussier langsung dihujat seluruh rakyat Vietnam karena gagal memenuhi janji manisnya. Wah, Troussier langsung dihujat para fans Vietnam, guys, karena gagal memenuhi janji-janjinya itu, guys. Wah, Duan Mis Wong selaku pundit lokal Vietnam marah besar kepada pelatih berumur 69 tahun ini. wah, Menurut marah besar. Duan, Troussier sudah menodai harga diri skuad The Golden Star. Gara-gara performa memalukan ini, VFF selaku federasi langsung mencari pelatih yang baru. Kim Oke. Sang-sik segera ditunjuk untuk menyelamatkan Vietnam dari kehancuran. Namun pelatih berusia 47 tahun ini belum punya banyak pengalaman melatih tim nasional. Kim Sang-sik tercatat baru pernah melatih Kim Sang-sik. Jeonbuk Hyundai Motors di Kilequan. Meskipun minim pengalaman, sang pelatih ternyata sudah pernah meraih gelar juara. Dia sudah membawa Jeonbuk Hyundai Motors menjuarai Kilequan dan juga Piala FA Korea. Mental juara dari Kim Sang-sik juga diharapkan bisa membawa dampak positif untuk timnas Vietnam. VFF juga langsung membebani sang pelatih dengan target berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik diharapkan bisa membawa pasukan bintang emas meraih hasil terbaik.
Namun timnas Filipina berencana langsung merusak laga debut sang pelatih. Skuad The Ascals bakal memanfaatkan kelemahan tim nasional Vietnam. Pasalnya permainan skuad Naga Biru pasti belum sempurna karena masih beradaptasi dengan pelatih baru. Ya pastinya itu guys. Preview singkat lawan timnas Indonesia. Setelah melawan Vietnam, timnas Filipina masih ditunggu ujian yang berat menghadapi timnas Indonesia. Skuad The Ascals wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke ronde ketiga. Ya harus Namun, wajib menang. Timnas Filipina harus bersiap menghadapi komposisi anyar skuad Garuda. Timnas Indonesia diprediksi akan segera menurunkan Calvin Verdong dan juga Jens Revan. Wah, diprediksi timnas Indonesia ada pemain baru lagi guys, Calvin Verdong dan Jens Revan ini. Wih, ini sangat seru pastinya guys permainan timnas. Proses naturalisasi kedua pemain ini dijadwalkan bisa rampung sebelum menghadapi Irak. Kekuatan skuad Garuda bakal semakin sulit ditebak dengan hadirnya Verdong dan juga Revan. Timnas Indonesia juga masih berpeluang diperkuat oleh bek tengah andalan yakni Jay Itzes. Oh, ini mantap ini. Bang Jai sempat diragukan bisa membela skuad Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa sempat diragukan guys? Ada apa ini? Pasalnya sang pemain harus membantu Venezia FC berlaga di playoff Serie A terlebih dahulu. Oh gitu. Jika berhasil lolos ke final, skuad Lagunari masih akan bermain sampai tanggal 3 Juni mendatang. Wah. Bang Jai diprediksi akan melewatkan partai hidup mati menghadapi Irak tanggal 6 Juni nanti. Namun pemain kelahiran Mierlo ini diprediksi sudah bisa tampil saat menghadapi timnas Filipina. Kehadiran Bang Jai akan semakin menyulitkan lini serang skuad The Ascals. Betul itu. Selain itu, Sintayong dirumorkan bakal mencoba formasi anyar saat menghadapi tim nasional Filipina. Jika berhasil mencuri poin dari Irak, skuad Garuda dipastikan lolos ke ronde ketiga. Alhasil laga menghadapi timnas Filipina hanya akan menjadi pertandingan hiburan saja. Coach Sintayong juga diprediksi akan menurunkan skuad pelapis untuk meladeni timnas Filipina. Para pemain yang jarang tampil bisa menambah jam terbang di laga nanti jika Indonesia sudah memastikan diri lolos. Itulah ulasan rencana gila Filipina bangkit untuk kalahkan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa menggagalkan gembar-gembor sombong dari skuad The Ascals? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, begitulah info reaksi tentang timnas-timnas terupdate guys datang dari YouTube channel Stagul IDN. Dengan salah satu info video yang berjudul "28 naturalisasi Spanyol Jerman usaha demi Piala Dunia. Ambisi timnas Filipina untuk singkirkan Indonesia guys." Wah, rencana gila timnas Filipina untuk kalahkan timnas Indonesia. Ini menaturalisasi 8 pemain keturunan guys, keturunan Spanyol, Jerman, USA guys. Sepertinya Filipina tidak mau mengalah dari Indonesia guys ya, dan Vietnam. Dia juga ingin lolos ke putaran 3 dan Indonesia juga ingin lolos ke putaran 3 pastinya guys. Ini pertandingan ini pasti sangat seru sekali guys. Filipina saat ini mengoleksi 1 poin guys, dan jika dia bisa memenangkan 2 laganya nanti, mengalahkan Indonesia dan Vietnam, Filipina akan mendapatkan 6 poin. Jadinya akan ada 7 poin nanti Filipina kalau berhasil mengalahkan Vietnam dan Indonesia guys. Wait, apakah bisa Filipina mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam ini? Kita saksikan nanti laganya guys ya, pada bulan Juni mendatang nanti, 6 Juni dan 11 Juni guys, pertandingan kualifikasi Piala Dunia akan dilanjutkan. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.